Chapter 1711. Yang Chen meninggalkan jejak kesadaran spiritual di pusat kendali Istana Naga Api, hanya agar dia bisa bebas masuk dan keluar Istana Naga Api. Itu jauh dari mampu benar-benar mengendalikan Istana Naga Api. Alasan mengapa Yang Chen dapat dengan mudah menemukan pusat kendali juga karena Yang Chen telah melihat hal yang sama sebelumnya. Saat berada di Istana Naga Laut Cina Selatan, Yang Chen pernah melihat sebuah alas heksagonal yang rapi, persis seperti alas heksagonal Istana Naga Laut Cina Selatan, tepat untuk menempatkan menara naga. Benar saja, Xiao Tian langsung memanggil menara naga dan meletakkannya di pangkalan. Dengan kilatan cahaya merah, menara naga tampak tumbuh di pangkalan. Xiao Tian bersorak dan bergegas ke pagoda naga. Segera setelah itu, menara naga mulai menyala, memancarkan semburan cahaya yang tidak menyilaukan. Bersamaan dengan kilatan menara naga, dasar Istana Naga Api pun ikut bersinar dengan cahaya yang sama, kemudian bagian yang bersinar itu pun mulai menyebar sedikit demi sedikit dengan menara naga sebagai pusatnya, menggerakkan seluruh Istana Naga Api untuk ikut bersinar. Yang Chen tahu betul bahwa ini adalah proses Xiao Tian menggunakan menara naga untuk sepenuhnya mengendalikan Istana Naga. Itu sangat penting, jadi dia tidak mengganggunya dan duduk dengan tenang dan menunggu. Sambil menunggu, Yang Chen mulai menyentuh jiwa naga dengan kesadaran spiritualnya dan melakukan pemeriksaan yang sangat rinci. Hal pertama yang harus dia konfirmasi adalah apakah jiwa naga benar-benar telah kehilangan seluruh kesadarannya seperti yang dikatakan roh naga. Ini sangat penting. Jika jiwa naga tidak berada dalam situasi seperti itu, tetapi diganggu oleh roh naga, begitu masalah ini diketahui suatu hari nanti, itu akan menjadi masalah besar. Mungkin ini bukan masalah besar di dunia spiritual, tapi di dunia abadi, klan naga secara umum tidak kuat. Sebenarnya, dalam hatinya, Yang Chen masih belum merasa nyaman dengan roh naga, meskipun Yang Chen telah bekerja sama dengan roh naga untuk waktu yang lama, dan secara tegas, Yang Chen juga merupakan anugerah penyelamat hidup bagi roh naga. Menghitung kesempatan kepemilikan ini, itu adalah anugerah kelahiran kembali. Namun, Yang Chen tidak pernah mengetahui karakter asli sebenarnya dari roh naga, dan mustahil untuk berbicara tentang pemahaman lebih lanjut. Baik itu kerjasama maupun janji-janji mereka sebelumnya, itu semua hanyalah tindakan sementara yang tidak bisa dihindari oleh roh naga. Hal ini dapat dilihat dari Yang Chen yang bertanya kepada roh naga apakah kedua belah pihak adalah musuh, dan roh naga pun ragu-ragu. Dengan kepekaan Yang Chen terhadap niat membunuh, bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat membunuh roh naga saat itu? Yang Chen jelas-jelas ingin bekerja sama dengan klan naga, jadi jika dia tidak bisa menyakiti klan naga, Chen tidak bersedia melakukannya. Pada saat itu, mungkin roh naga memikirkan situasinya sendiri, atau mungkin merasa bahwa Yang Chen adalah orang yang menghargai janji, jadi ia menurunkan niat membunuhnya dan mulai bekerja sama. Dalam pandangan Yang Chen, mungkin kesombongan ras nagalah yang membuat roh naga ingin membunuh orang pada saat itu untuk menutupi pengalaman memalukan dari tubuhnya yang hancur dan roh alatnya yang bengkok. Luka yang diderita naga api itu sangat parah sehingga dapat dikatakan tidak dapat disembuhkan di alam spiritual. Jika tidak, teman asli roh naga tidak akan membekukannya seperti itu. Roh naga tidak mungkin bisa membuat susunan es yang luar biasa dengan atribut apinya sendiri. Ini berarti bahwa roh naga memiliki setidaknya satu teman klan naga lainnya. Begitu roh naga mengetahui tentang roh naga, konsekuensinya akan mengerikan. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan jiwa naga, Yang Chen memeriksanya dengan sangat teliti. Yang Chen tidak dapat memastikan apakah roh naga benar-benar kehilangan kesadarannya karena cedera serius, atau apakah ia telah diganggu oleh roh naga. Bagaimanapun, benih api asli roh naga adalah api naga pemakan roh, yang sangat merusak jiwa. Ia juga dapat menggunakan jiwa lain untuk memperkuat dirinya, jadi ia harus berhati-hati. Setelah memeriksa, Yang Chen akhirnya yakin bahwa roh naga tidak memiliki sedikit pun kesadaran. Sepertinya belum diserang oleh api naga pemakan roh. Yang Chen adalah ahli bermain api, jadi dia sangat yakin akan hal ini. Yang Chen merasa jauh lebih tenang. Sepertinya dia terlalu curiga. Kalau dipikir-pikir, roh naga selama ini ada di tangan Yang Chen, dia tidak bisa dan tidak berani mempunyai pikiran lain. Paling-paling, ada sedikit kebanggaan sebagai naga. Masalah kecil semacam ini bisa diperbaiki asalkan diajarkan beberapa kali. Yang Chen sangat yakin akan hal ini. Karena sudah dipastikan bahwa roh naga sudah berada dalam kondisi seperti itu, Yang Chen tidak lagi merasakan tekanan psikologis dan mulai memikirkan bagaimana cara menyatukan roh naga ke dalam tungku roh mendalam. Pada titik ini, Yang Chen juga cukup emosional. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi klan naga yang agung dan perkasa. Dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan seperti itu dalam kehidupan ini. Hidup benar-benar penuh kejutan. Kedipan menara naga telah memengaruhi sebagian besar istana naga api, yang juga berarti bahwa Xiao Tian telah mampu mengendalikan sebagian besar istana naga api. Pada tingkat ini, hanya butuh beberapa hari bagi Xiao Tian untuk sepenuhnya mengendalikan istana naga api. Tetapi ini baru permulaan, yang Chen inginkan adalah efek lainnya. Dulu, ketika hanya ada satu istana naga Laut Selatan, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Memiliki istana naga sebagai istananya sendiri sudah merupakan hal yang hebat, dan dia tidak berani mengharapkan hal lain. Tetapi sekarang ada istana naga api yang lain, Yang Chen terlalu banyak berpikir, dan ambisi serta keinginannya lebih besar. Karena adanya istana naga api, maka atribut istana naga lainnya juga pasti ada. Jika dia bisa mengumpulkan satu set istana naga 5 elemen, bukankah itu akan lebih sempurna? Khususnya, menara naga akan sepenuhnya mengendalikan istana naga 5 elemen. Dia percaya bahwa entah itu Yang Chen atau istri dan selirnya, atau bahkan monster pet Xiao Tian, mereka akan sangat senang. Setelah menunggu dengan sabar selama lebih dari 10 hari, istana naga api akhirnya sepenuhnya dikuasai oleh Xiao Tian, dan semuanya terbuka untuk Yang Chen.
Yang Chen berdiri dan berjalan menuju pintu masuk aula utama yang menghadap ke alun-alun Istana Naga Api. Ia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati mengagumi Istana Naga Api yang benar-benar miliknya. Kemudian, ia berjalan ke aula utama dengan senyum puas. Istana Naga Api ini jelas merupakan kediaman Naga Api. Meskipun telah kosong selama puluhan ribu tahun, istana ini tetap berbeda dengan Istana Naga Laut Selatan yang telah lama ditinggalkan. Berbagai fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Selain ukurannya yang sangat besar, semua hal lainnya sesuai dengan persyaratan Yang Chen. Untuk senjata ajaib yang dapat berubah kapan saja, ukuran bukanlah masalah sama sekali. Begitu Yang Chen memikirkan hal ini, semua yang ada di depannya tampak berubah sesuai dengan pikiran Yang Chen hingga ukurannya benar-benar cocok untuk kultivator normal. Sekarang, Yang Chen perlahan-lahan dapat mengunjungi Istana Naga Api ini dengan mentalitas seorang master, dan pada saat yang sama, melihat hal-hal baik apa yang tersisa di Istana Naga. Istana Naga yang digunakan selalu memiliki lebih banyak barang daripada Istana Naga yang terbengkalai. Tak lama kemudian, Yang Chen melihat sesuatu yang berbeda. Dalam mengumpulkan beberapa hal yang bagus, klan naga tampaknya mempertahankan kebanggaan mereka yang biasa, dan visi mereka juga sangat tinggi. Chapter 1712. Di sebuah istana besar, terdapat 4 paviliun harta karun yang tertata rapi. Ada beberapa barang yang tidak terlalu besar di rak-raknya. Ada labu, gelang, vas, dan sebagainya. Ada banyak pola. Yang Chen dengan santai memperkirakan ada lusinan benda seperti ini. Mengambil vas dan melihatnya sebentar, Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Bahkan vas yang tampak antik pun diukir dari sepotong batu giok yang indah dan disempurnakan oleh seorang ahli. Itu sudah cukup untuk memastikan bahwa bunga tidak akan membusuk selama ribuan tahun. Akan tetapi, memurnikan vas seperti itu hanya agar bunga tidak membusuk, Yang Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dengan bahan ini saja, tidaklah menjadi masalah untuk memurnikan 2 pedang terbang bumi atau senjata ajaib, tetapi Istana Naga Api sebenarnya hanya untuk merangkai bunga. Tentu saja, dari sudut pandang lain, itu juga bisa menjelaskan kemewahan klan naga. Pada saat ini, ada bunga yang sedang bersemi di dalam vas. Kuncup bunga itu sedikit terbuka, dan aroma yang menyegarkan tercium keluar. Bunga ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, tetapi masih begitu segar, membuat orang-orang mendesah karena keajaiban vas tersebut. Tentu saja, yang paling menakjubkan adalah bunga ini tidak memiliki akar sama sekali, ia hanya dimasukkan ke dalam vas. Efek yang membuat bunga mekar selamanya, apa efeknya jika digunakan pada bahan obat? Saya khawatir itu tidak akan kalah dengan labu bergizi obat milik Yang Chen. Ini lebih berharga daripada memurnikan 2 pedang terbang. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen langsung meletakkan vas giok indah ini di taman obat. Vas ini memiliki sedikit efek magis, lihat bagaimana Anda bisa menggunakannya. Dengan 2 roh, A, Su dan A, B, Yang Chen pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang hal-hal di kebun obat. Mereka secara alami akan mengurusnya. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat memurnikan dan menyerapnya. A, Zu dan A, B keduanya menanggapi dengan manis dan kemudian mulai mempelajari vas itu. Ada banyak manfaat memiliki roh. Bahkan jika diperlukan, selama ada cukup bahan, bahkan senjata ajaib dapat ditingkatkan dengan sendirinya. Di salah satu rak di paviliun harta karun berlimpah, ada sebuah batu berwarna merah tua. Tampaknya ada kabut tipis yang melingkari batu itu. Setelah Yang Chen menyimpan vas itu, hal pertama yang dilihatnya adalah batu ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Begitu jarinya mendekati asap tipis itu, Yang Chen merasakan panas yang menyengat di tangannya. Sejak Yang Chen menyelesaikan penyempurnaan dan penggabungan api pembakar surga Yin Yang, pada dasarnya tidak ada lagi yang dapat memberikan Yang Chen perasaan seperti itu. Perasaan ini saja sudah cukup membuat Yang Chen terkejut dan senang. Batu merah tua itu sangat panas. Bahkan lava yang mendidih di luar tidak sepanas batu ini. Ketika dia memegangnya di tangannya, batu itu terasa agak elastis dan halus. Ada aura yang familiar terpancar darinya, tetapi Yang Chen tidak dapat mengingat apa itu. Setelah beberapa saat, Yang Chen tiba-tiba mengerti bahwa aura pada batu ini jelas merupakan bau naga api. Batu merah tua ini, kalau tidak ada hubungannya dengan jasad naga api, maka pastilah batu ini sering dimainkan oleh naga api hingga meninggalkan aura yang tidak berubah selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Namun, sekarang tidak ada aura naga api di seluruh istana naga. Batu aneh ini masih memilikinya, tetapi hanya dimainkan, diperkirakan tidak akan memiliki efek seperti itu. Jika elastisitas pada batu ditambahkan, hasilnya akan lebih jelas lagi. Kemungkinan besar ini adalah sesuatu dari naga api itu sendiri, mirip dengan keberadaan esensi naga. Memegangnya di tangannya, Yang Chen bisa merasakan atribut api yang sangat murni, dan itu masih merupakan atribut api ketiga. Hal baik semacam ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari hanyalah bahan terbaik yang diberikan surga kepada Yang Chen untuk memperkuat pedang sinar terang. Tanpa berkata apa-apa, hal-hal baik terlebih dahulu dikumpulkan ke dalam cincin alam semesta dan disegel dengan kotak giok, agar auranya tidak terus-menerus menghilang. Selanjutnya, wajar saja jika kami melihat harta karun di sini satu persatu. Labu itu berada di tempat yang mencolok, Yang Chen awalnya mengira itu adalah labu penyembuh obat miliknya, yang biasa digunakan untuk menyimpan obat, tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa ternyata bukan itu sama sekali. Begitu labu dibuka, gas putih keluar dari mulut labu, dan pada saat yang sama, ada aura yang sangat dikenal Yang Chen. Aura ini persis sama dengan yang ditemui Yang Chen di Istana Naga Laut Cina Selatan. Dalam sekejap, Yang Chen menentukan apa gas putih ini. Esensi naga, aura unik dan berharga yang dapat sangat meningkatkan efisiensi kultivasi dan ranah kultivasi klan naga.
Di masa lalu, Yang Chen mengandalkan Saripati Naga untuk mengolah seni rahasia tiga kemurnian hingga lapisan keempat tanpa membagi kesadaran spiritualnya. Dapat dikatakan bahwa Saripati Naga yang digunakan dalam kultivasi sudah agak bertentangan dengan tatanan alam. Setelah memastikan Saripati Naga, Yang Chen segera menutup-tutup labu. Lucu sekali, begitu hal baik semacam ini bocor, lambat laun akan hilang. Bukankah itu pemborosan sumber daya alam? Meskipun Yang Chen tidak membutuhkan esensi naga untuk meningkatkan kultivasinya sekarang, keluarga dan istrinya belum menggunakannya. Tentu saja, hal pertama yang dipikirkan adalah orang-orangnya sendiri. Gelang itu terlihat sangat biasa, dan warna belang-belang di atasnya menunjukkan bahwa gelang itu sudah lama tidak dipakai, tetapi Yang Chen masih sangat ingin melihat jejak pasta asli di bawah warna-warna lama ini. Jelas, gelang ini sering dipakai oleh pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. Perasaan saat mengangkatnya agak berat. Hal itu dapat membuat Yang Chen, yang memiliki kekuatan untuk menembus alam bumi, merasa bahwa itu agak berat. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Mungkin hanya makhluk seperti naga, yang terlahir dengan kekuatan tak terbatas, yang bisa menggunakannya. Gelang itu adalah gelang penyimpanan, yang juga merupakan tas Qiankun, tetapi dibuat menjadi gelang. Untuk saat ini, Yang Chen tidak melihat bahan apa itu, tetapi yang pasti gelang ini agak kuat. Meskipun itu hanya sebuah gelang, itu juga merupakan senjata yang cukup bagus untuk memukul orang. Ada banyak barang di gelang Qiankun. Yang Chen hanya memindainya dengan indera ilahinya dan mengenali sebagian besar inventaris. Pada dasarnya, benda-benda di dalam gelang Qiankun ini bukanlah bahan yang sangat berharga, dan sebagian besarnya bahkan dapat ditemukan di gudang gedung pengumpulan berkat. Tentu saja, hal-hal di gelang Qiankun ini hanya relatif. Yang Chen tidak menyukainya, tetapi itu juga merupakan kekayaan yang dapat membuat sebagian besar anggota sekte tergila-gila. Kalau dipikir-pikir nilai bersih dari Blessing Gathering Building, gelang ini bisa melebihinya. Akan tetapi, bahkan Yang Chen tidak menyukainya, apalagi naga api. Tidak mengherankan gelang Qiankun diletakkan di sini alih-alih dibawa bersamanya. Kecuali gelang itu sendiri, yang agak istimewa, hal-hal lainnya tidak layak mendapat banyak perhatian dari naga api. Tepat saat Yang Chen hendak melihat hal berikutnya, indera ketuhanannya tiba-tiba menyapu setumpuk manik-manik merah di gelang itu, yang membuat gerakannya terhenti. Begitu dia mengulurkan tangannya, mutiara merah menyala seukuran telur muncul di tangan Yang Chen. Sambil memegangnya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir keras. Chapter 1713. Mutiara merah menyala ini tampak bulat dan halus di bagian luar, dan juga sangat lembut saat disentuh. Namun, Yang Chen tidak dapat menemukan jejak kekuatan spiritual dari mutiara ini, yang agak membingungkan. Tahukah kamu, ini adalah dunia spiritual. Dibandingkan dengan dunia manusia, tekanan spiritualnya lebih dari 100 kali lipat. Dengan kata lain, di bawah tekanan spiritual ini, belum lagi benda-benda spiritual, bahkan tanah dan batu gunung yang paling biasa pun secara alami akan memiliki kekuatan spiritual. Dalam lingkungan dunia spiritual seperti itu, akan ada mutiara yang tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, yang jelas bertentangan dengan akal sehat. Situasi khusus ini hanya dapat menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat langka. Mutiara itu baru saja dikeluarkan beberapa saat, dan Yang Chen belum mempelajarinya. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa mutiara ini mulai menyerap kekuatan spiritual. Yang aneh adalah bahwa kekuatan spiritual yang diserap oleh mutiara tersebut bukanlah kekuatan spiritual di dalam istana naga, tetapi di luar istana naga. Aliran kekuatan spiritual, seperti substansi, berkumpul dari segala arah tanpa ampun dan mengalir langsung ke mutiara ini. Mutiara yang tadinya bulat dan halus, tiba-tiba menjadi agak lunak, seolah-olah ada tanda-tanda meleleh. Yang Chen juga tiba-tiba menemukan bahwa dalam waktu sesingkat itu, ketika kesadaran spiritualnya sendiri menjelajahi manik-manik ini, perasaan terhadap manik-manik itu perlahan menghilang, seolah-olah setelah beberapa saat, manik-manik ini akan menghilang secara umum. Sejumlah besar kekuatan spiritual terkumpul, ditambah dengan mutiara yang perlahan menghilang, membuat Yang Chen merasa sedikit aneh. Dia menatap lebih dekat pada mutiara yang melunak ini untuk melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi. Yang Chen tidak khawatir mutiara itu akan menghancurkan istana naga. Ini adalah istana naga. Mutiara itu telah berada di magma selama puluhan ribu tahun. Belum lagi mutiara yang baru saja menyerap sedikit kekuatan spiritual, bahkan seorang master seperti Yang Chen, yang merupakan orang kuat berturban kuning, harus menghabiskan banyak upaya untuk menghancurkan istana naga. Melihat mutiara itu semakin lama semakin lunak di tangannya, dan ada tanda-tanda berubah menjadi cair, hati Yang Chen tiba-tiba tergerak, dan dia dengan cepat meninggalkan istana naga dan pergi ke tepi istana naga dan magma. Kekuatan spiritual di sekitarnya masih berkumpul menuju genangan cairan di tangan Yang Chen seperti zat padat, dan berubah posisinya saat Yang Chen bergerak. Berpikir bahwa ada puluhan ribu mutiara merah menyala di gelang kosmos, Yang Chen tidak akan merasa sayang untuk menyia-nyiakan yang satu ini di tangannya. Dengan merentangkan tangannya, Yang Chen menyemprotkan cairan merah keluar dari istana naga dan masuk ke dalam lahar api di luar. Begitu memasuki magma, Yang Chen tidak bisa lagi merasakan cairan itu. Seolah-olah cairan itu telah menyatu dengan magma. Bukan saja dia tidak dapat melihatnya, bahkan indera spiritual Yang Chen pun tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah cairan itu telah berubah sepenuhnya menjadi magma. Dengan menghilangnya cairan itu, kekuatan spiritual yang terkumpul di sekitarnya juga kehilangan targetnya dan perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga sekarang, Yang Chen telah merasakan perubahan di sekelilingnya. Kecuali cairan yang mengumpulkan kekuatan spiritual di tangannya pada awalnya, tidak ada perubahan lain, yang sangat aneh. Jika benda itu hanya bisa menyerap kekuatan spiritual dan kemudian mencairkannya ke dalam magma, benda-benda ini seharusnya tidak dikumpulkan oleh naga api dalam jumlah besar. Pasti ada kegunaan lain.
Saat sedang berpikir, Yang Chen tiba-tiba menerima pesan dari Xiao Tian. Dia langsung mengerti dan kembali ke Istana Naga. Tempat di mana Yang Chen berdiri adalah alun-alun besar di luar gerbang Istana Naga Api. Karena lantainya berwarna merah dan tidak ada yang aneh, Yang Chen awalnya tidak memperhatikannya. Sekarang dia menemukan bahwa seharusnya ada peta seperti Istana Naga Laut Cina Selatan. Peta Istana Naga Laut Cina Selatan adalah peta urat air. Peta yang ada di pintu masuk Istana Naga Api adalah peta urat api. Pada lantai merah, ada beberapa titik merah tua, yang seharusnya merupakan urat api. Dalam pesan yang dikirim Xiao Tian kepada Yang Chen, ada titik merah di atasnya. Tak lama kemudian Yang Chen menebak apa fungsi mutiara merah itu. Urat api tidak seperti urat air. Urat itu pasti ada di dalam air. Selama ada peta laut dan peta jaringan air, urat itu dapat ditandai dengan jelas. Oleh karena itu, saat bertemu dengan urat api, mutiara akan dilemparkan ke dalamnya. Setelah mutiara tersebut menyatu dengan urat api, mutiara tersebut akan ditampilkan pada peta urat api ini. Pada saat yang sama, ia dapat menarik kekuatan spiritual dari peta urat api tersebut kapan saja. Melihat titik-titik merah pada peta urat api, sudah ada ratusan titik merah. Dengan kata lain, Istana Naga Api Yang Chen dapat menarik kekuatan spiritual dari ratusan urat api kapan saja dan di mana saja untuk memberikan kultivasi. Sekalipun tidak ada urat spiritual di tempat itu, tidak perlu khawatir akan kurangnya kekuatan spiritual. Barang bagus. Yang Chen sangat puas. Dengan hal baik semacam ini, Yang Chen hanya perlu menemukan beberapa urat api yang lebih cocok. Istana Naga Api ini mungkin tidak lebih buruk daripada Istana Naga Laut Cina Selatan, bahkan jika Istana Naga Laut Cina Selatan adalah kediaman Raja Naga. Dengan perolehan ini, Yang Chen tidak tertarik pada hal-hal lainnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, semuanya ada di rumahnya sendiri. Ketika dia ingin masuk dan melihat, dia juga bisa mendapatkan semacam kejutan berburu harta karun. Sedangkan untuk gelang kosmos, Yang Chen tak segan-segan memakainya di pergelangan tangannya, meski terlihat agak janggal bagi seorang pria berbadan besar untuk memakai gelang tersebut. Berat gelang itu juga bisa memberi Yang Chen alat tambahan untuk melatih teknik pemurnian tubuhnya pada hari kerja. Bila perlu, gelang itu juga bisa dilempar langsung untuk mengenai orang seperti kebun obat botol murni. Itu adalah senjata yang sangat tajam. Xiao Tian pada dasarnya telah sepenuhnya mengendalikan Istana Naga Api, dan Yang Chen dapat mengambil Istana Naga Api kapan saja. Namun, tempat ini terletak di kedalaman urat api ribuan mil di bawah tanah, dan lokasinya terpencil. Kecuali Wang Dongzu, orang dalam seperti ini, hampir tidak ada yang mengunjungi tempat ini. Tempat ini tenang dan aman. Beberapa hal tampaknya lebih mudah dilakukan di sini. Misalnya, memurnikan pil obat penyembuh untuk naga api. Dengan keterikatan dengan naga api, Yang Chen berharap dapat menyelesaikannya dengan cepat tanpa mengungkapnya. Jika dia membawa naga api kembali ke Istana Cunyang, itu akan dicurigai oleh orang lain. Dengan karakter roh naga, setelah puluhan ribu tahun penindasan, Yang Chen tidak percaya bahwa dia akan menjadi naga yang rendah hati. Pada saat itu, bukanlah hal yang baik bagi Yang Chen dan Istana Cunyang untuk membuat masalah. Istana Cunyang mengalami kesulitan untuk memenangkan pembangunan yang tenang selama 1000 tahun. Yang Chen tidak ingin dihancurkan oleh orang yang bersemangat setelah berhasil menguasainya. Dia hanya memurnikan pil obat di sini dan menyelesaikan transaksinya. Mengenai masa mendatang, dia akan membicarakannya nanti. Melakukan apa yang dikatakannya, Yang Chen segera menemukan ruangan yang cocok di Istana Naga, mengeluarkan tungku roh mendalam dan mulai memurnikannya. Dengan tingkat alkimia Yang Chen saat ini, pil giok jamur ganoderma berkhasiat tingkat 6 jelas bukan masalah. Namun, sebelum memulai alkimia, Yang Chen masih perlu melakukan persiapan lain, yaitu mengumpulkan jiwa naga asli ke dalam tungku roh yang dalam sebagai roh alat. Chapter 1714. Kalau hanya menghitung kemampuan pribadi Yang Chen, dengan basis kultivasi manusia abadi tingkat 4 saat ini, memurnikan pil obat tingkat 6 masih agak sulit, terutama dalam proses pemurnian, dengan kendali bab prestasi, bisa dikatakan itu sama sekali mustahil. Jika ingin memurnikan pil obat tingkat 6, tungku roh mendalam harus memiliki roh. Roh naga telah direbut dan jiwa naga adalah pilihan pertama. Yang Chen telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan jiwa naga, jadi saat ini, perlu untuk memurnikan dan mengumpulkan jiwa naga. Jiwa naga yang bersinar itu dikendalikan oleh Yang Chen dengan kesadaran spiritualnya dan dikirim ke rongga tungku-tungku roh mendalam dan mulai memasuki bagian dalam tungku roh mendalam sedikit demi sedikit. Ketika roh naga mulai menjadi roh, karena roh naga bersifat sukarela, proses integrasinya sangat sederhana. Sekarang jiwa naga telah kehilangan semua kesadarannya. Meskipun tidak ada perlawanan, ia tidak tahu bagaimana bekerja sama. Semua pekerjaan perlu dikendalikan oleh Yang Chen secara pribadi. Secara relatif, proses ini sedikit lebih lama. Untungnya, jiwa naga itu sendiri juga merupakan atribut api, dan memiliki kedekatan alami dengan benih api sumber kehidupannya sendiri. Yang Chen pertama-tama hanya mengumpulkan api naga matahari ungu dari naga api ke dalam tungku roh mendalam, dan kemudian menariknya ke dalam tungku roh mendalam melalui kedekatan naluriah jiwa naga. Setelah memasuki bagian dalam tungku roh yang mendalam, mudah untuk mengatakannya. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi milik Yang Chen jelas merupakan metode pemurnian paling kuat yang dapat didengar di dunia spiritual sejauh ini. Menghitung efek pemeliharaan seni rahasia pengumpulan harta karun semesta pada senjata ajaib, jiwa naga dengan cepat beradaptasi dengan tungku roh yang mendalam dan bertindak sebagai roh tanpa perlawanan. Meski begitu, perjalanan ini memakan waktu 2 tahun penuh. Tungku roh mendalam yang disempurnakan kembali menunjukkan spiritualitas yang luar biasa, bahkan lebih baik daripada saat roh naga bertindak sebagai roh.
Sekalipun roh naga itu bersedia, berdasarkan janji Yang Chen, ia hanya menganggap tungku roh mendalam sebagai tubuh sementara dari awal hingga akhir, dan tidak pernah benar-benar memiliki pikiran abadi seperti A, Su dan A, B. Oleh karena itu, pada waktu itu, kalaupun ada roh, itu hanyalah roh semu. Namun, jiwa naga sekarang benar-benar berbeda. Tanpa kesadaran aktif, semuanya sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Chen dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tungku roh yang dalam. Inilah perbedaan antara keduanya, yang tercermin dalam penampilan tungku roh mendalam, yang lebih baik daripada tungku roh mendalam sebelumnya. Karena ia baru saja bergabung dengan roh artefak baru, Yang Chen tentu saja tidak akan langsung memurnikan pil giok jamur Ganoderma berjasa revolusi ke-6. Sebagai gantinya, ia terlebih dahulu memurnikan beberapa pil yang relatif biasa untuk melatih kemampuannya. Pil tanya jawab jantung bagian dalam tingkat 4 dan 5, pil pengumpul sumsum tulang, Yang Chen memurnikan ratusan di antaranya secara berturut-turut untuk beradaptasi dengan roh alat yang baru. Meskipun tidak ada kesadaran aktif dan tidak akan secara aktif bekerja sama dengan pemurnian Yang Chen menurut pikiran Yang Chen, tetapi semuanya sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Chen. Dia menghabiskan sedikit lebih banyak pikiran Yang Chen, tetapi proses pemurnian lebih meyakinkan, ada lebih banyak kendali, dan pil obat yang dimurnikan juga lebih sesuai dengan pikiran Yang Chen. Dibandingkan dengan saat roh naga bertindak sebagai roh alat, waktu pemurnian Yang Chen relatif lebih lama, tetapi kualitas pil obat juga relatif meningkat sebesar 10%. Secara tegas, Yang Chen tampaknya lebih puas dengan tungku roh mendalam saat ini. Khususnya, pola naga pada pil obat yang dimurnikan semakin kecil dan jelas. Selama pil obat Yang Chen sebelumnya dan saat ini dibandingkan, peningkatan tingkat alkimia Yang Chen hanya terlihat jelas sekilas. Saat Yang Chen benar-benar mengenal tungku roh mendalam yang baru dan berencana untuk mulai memurnikan pil obat berkhasiat revolusi ke-6, waktu itu sudah lewat 10 tahun. Kesulitan pil giok jamur Ganoderma sama sekali tidak menjadi masalah bagi Yang Chen, bahkan dengan bab manfaat, itu tidak sulit. Tungku roh mendalam yang baru lebih praktis, dan pil giok jamur Ganoderma berkhasiat revolusi ke-6 hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk menyelesaikannya. Tubuh naga api itu sangat besar, dan Yang Chen harus memurnikan lusinan cadangan. Bahkan jika naga api tidak dapat menggunakan sebanyak itu, Yang Chen akan meninggalkan sebagian untuk orang-orang di sekitarnya, yang juga merupakan obat penyelamat nyawa jika terjadi keadaan darurat. Namun, puluhan pil giok jamur Ganoderma juga menghabiskan biaya Yang Chen sedikitnya miliaran jasa, dengan rata-rata masing-masing 100 juta. Jika orang-orang biasa di pengadilan surgawi dunia abadi tahu bahwa Yang Chen menyalahgunakan jasanya seperti ini, dia tidak tahu apakah mereka akan terangsang untuk memuntahkan seteguk darah lama. Mereka bekerja keras untuk mengumpulkan sedikit pahala, dan diperkirakan separuh hidup mereka tidak akan berisi sebanyak pil obat Yang Chen. Di Istana Naga Air, naga api dikirim ke Istana Naga Api setelah beberapa tahun. Jika Yang Chen tidak mengobatinya terlebih dahulu terakhir kali, diperkirakan dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Untungnya, Istana Naga Air penuh dengan kekuatan spiritual. Meskipun tidak sepenuhnya memiliki kekuatan spiritual atribut api, itu adalah Istana Naga, dan itu cukup untuk memberi naga api lingkungan yang baik untuk memulihkan diri. Selain itu, naga api sedang tidur, jadi lukanya tidak akan bertambah parah. Sekarang setelah ada Istana Naga Api, Yang Chen tentu saja memindahkannya ke Istana Naga Api lebih awal. Lingkungan seperti ini adalah yang paling cocok bagi naga api untuk memulihkan diri. Dengan cedera naga api saat ini, jika tidak ada bantuan dari pil obat Yang Chen, selama ia tidur di sini selama ribuan tahun, naga api juga bisa pulih. Setelah menguap lebar, mata naga api terbuka lagi. Mulut naga besar itu terbuka dengan sudut yang menyeramkan saat menguap, seolah-olah bisa menelan seluruh istana naga dalam sekali teguk. Pil obat yang kamu butuhkan. Yang Chen dengan sabar menunggu naga api bangun sepenuhnya, lalu melemparkan botol giok kecil. Selama bertahun-tahun, naga api tidak hanya tidur. Setelah dirasuki roh naga, selalu ada pemisahan antara roh dan daging. Selama periode tidur ini, hal itu dapat dianggap sebagai integrasi penuh dengan daging. Sekalipun dia tidak melakukan apa-apa, hanya tidur seperti ini juga merupakan cara yang sangat baik untuk mendorong integrasi keduanya. Begitu naga api terbangun, dia menyadari kalau tempat yang dia tempati saat ini tidak benar, tapi pil obat Yang Chen telah terlempar, dia tidak peduli dengan hal lain. Pada saat ini, yang penting adalah menyembuhkan luka-lukanya, dan hal-hal lain akan dibicarakan kemudian. Begitu botol giok itu dibuka, 3 pil obat berbentuk bulat dituangkan keluar. 6 pola naga yang jelas di atasnya dengan jelas menunjukkan tingkat pil obat tersebut. Roh naga telah menjadi roh artefak tungku roh mendalam dan mengetahui tingkat alkimia Yang Chen, jadi tidak terkejut. Setelah menentukan jenis pil obat, roh naga menelannya tanpa berkata apa-apa. Sejujurnya, perbedaan antara 3 pil obat seukuran buah lengkeng dan tubuh naga api saat ini terlalu besar, bahkan meskipun naga api telah menyusut banyak. Yang Chen sendiri tidak tahu apakah ketiga pil obat itu dapat menyembuhkan naga api sepenuhnya, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan pil obat di tangannya sekaligus. Dia harus mencobanya sedikit demi sedikit untuk mengetahuinya. Setelah meminum pil obat, naga api mulai memurnikan kekuatan obat. Lingkungan istana naga api adalah yang paling cocok untuk budidaya naga api. Luka besar di tubuhnya pulih sedikit lagi, tetapi segera berhenti. Adegan ini sangat jelas. 3 pil obat itu jauh dari cukup untuk tubuh naga api yang besar. Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepala dan melempar 6 lagi. Chapter 1715. Setelah kesepakatan itu tercapai, naga api itu tidak sopan sama sekali dan membuka mulutnya untuk makan. Dia juga melihat bahwa dia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk pil obat tersebut. Tempat yang dia datangi jelas adalah Istana Naga. Tidak perlu bertanya, ini adalah tempat di mana tubuhnya awalnya tinggal.
Dan istana naga ini pasti tidak jauh dari formasi beku, tetapi perjanjian dengan Yang Chen adalah bahwa semua yang ada di sana adalah milik Yang Chen. Menurut perjanjian itu, istana naga ini sekarang dimiliki oleh Yang Chen. Sayangnya, karena jiwa naga telah kehilangan semua kesadaran dan bahkan kehilangan ingatannya, roh naga tidak mendapatkan apapun yang berguna dari jiwa naga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mau memberikan istana naga ini kepada Yang Chen. Tak ada tempat untuk memakan obat penyesalan, satu-satunya yang tersisa adalah mencari cara untuk memulihkan dirinya ke keadaan terbaik. Setelah bertugas sebagai roh tungku roh mendalam dan memurnikan banyak pil obat, roh naga mengetahui kekuatan alkimia Yang Chen lebih dari siapapun. Jika dia tidak memeras beberapa pil obat lagi dari Yang Chen sekarang, tidak akan pernah ada kesempatan bagus seperti ini di masa depan. Bunuh Yang Chen. Untuk saat ini, roh naga belum memikirkannya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia samar-samar merasakan bahaya dari Yang Chen. Jiwa asli dari tubuh ini telah pergi. Ketika dia mengambil alih tubuh ini, dia juga memiliki firasat misterius. Roh naga hampir yakin bahwa selama dia bergerak, orang yang akan mati pasti bukan Yang Chen. Harus dikatakan bahwa intuisi roh naga menyelamatkan hidupnya dan membiarkannya melarikan diri. Yang Chen tidak hanya memiliki master tingkat dewa mistik tertinggi naga bumi, tetapi juga Bi yang terintegrasi dengan rumput naga yang terjalin. Menghitung niat membunuh dari tahap pemenggalan dewa dan alam kekuatan arcane pemurnian tubuh serban kuning, jika mereka benar-benar bertarung, peluang naga api menang dapat dikatakan hampir dapat diabaikan. Situasi saat ini sangat baik, setidaknya itu adalah situasi di mana semua orang gembira. Setelah kehilangan tubuh fisiknya selama puluhan ribu tahun, roh naga pun telah menerimanya. Dari tubuh roh yang hampir menghilang menjadi memiliki tubuh fisik naga api, ia telah naik ke surga dalam satu langkah. Semua itu hanyalah harta benda eksternal. Selama ia masih ada, tidak akan ada masalah. Harus dikatakan bahwa Yang Chen telah berusaha keras kali ini. Dengan total 96 revolusi dan 900 juta poin prestasi, luka besar di tubuh naga api itu akhirnya sembuh total. Namun, jika ditukar dengan istana naga api dan harta karun di dalamnya, itu sama sekali bukan kerugian. Di sisi lain, pihak Huolong juga tidak menderita kerugian apapun. Dengan luka-luka di tubuhnya, jika bukan karena bantuan Yang Chen, dapat dikatakan dia akan mati jika meninggalkan Freezing Arai. Selain itu, 9 pil kebajikan Yang Chen telah menyelamatkannya dari ribuan tahun masa dormansi dan pemulihan. Meskipun ras naga memiliki rentang hidup yang panjang, dan mereka mungkin tidak peduli dengan beberapa ribu tahun, dengan beberapa ribu tahun ini, ia akan mampu berkultivasi lebih kuat. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa pil merit tidak hanya menyembuhkan luka luar dan dalam. Roh naga telah menguasai tubuh. Bagaimanapun juga, jiwa dan tubuhnya tidak sepenuhnya cocok. Bahkan setelah tidur selama puluhan tahun, masih ada rasa keterasingan. Dengan 9 pil pahala, keterasingan antara jiwa dan raga terhapuskan sepenuhnya, dan keduanya menyatu menjadi satu. Dengan kata lain, sekarang roh naga adalah Huolong, dan Huolong adalah roh naga. Tidak ada perbedaan. Hal ini saja sudah cukup untuk menghemat waktu Huolong ratusan tahun. Semua keuntungannya bertambah, dan dia hanya perlu membayar untuk istana naga yang tidak diketahui. Itu sangat berharga. Itu hanyalah istana naga. Paling banter, itu hanyalah harta karun sihir tempat tinggal yang disempurnakan oleh Huolong. Selama kekuatannya pulih, butuh waktu paling lama 100 tahun untuk menyempurnakan tempat tinggal baru. Huolong sangat jelas tentang mana yang lebih penting. Dapat dikatakan bahwa dalam transaksi ini, kedua belah pihak merasa telah memperoleh hasil yang lebih baik dari kesepakatan tersebut. Kedua belah pihak benar-benar bahagia. Tentu saja suasananya jauh lebih harmonis. Aku belum menanyakan namamu. Yang Chen menatap Huolong, yang telah menyusut hingga beberapa puluh kaki, dan bertanya dengan hangat. Huolong memiliki kebanggaan ras naga. Sampai sekarang, dia masih memiliki tubuh naga dan belum berubah menjadi manusia. Ketika mendengar pertanyaan Yang Chen, dia tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak menyebutkan namanya kepada Yang Chen sejak awal. Ini adalah hal yang sangat normal. Ketika dia berada dalam kondisi tubuh spiritualnya, dia berada dalam situasi yang tidak menentu. Oleh karena itu, roh naga tidak berpikir untuk memberitahu Yang Chen namanya. Ketika dia bertindak sebagai roh artefak, dia merasa bahwa itu merupakan penghinaan terhadap identitasnya sebagai ras naga. Karena itu, dia tidak mengatakannya. Sekarang dia sudah punya tubuh, Yang Chen menanyakan namanya, itu tandanya dia sangat hormat padanya. Aolai, ini adalah pertama kalinya roh naga menyebut namanya kepada orang luar. Mungkin karena sudah lama tidak menyebut namanya, jadi dia merasa sedikit canggung. Nama marga roh naga adalah Ao, yang mengejutkan Yang Chen. Ao adalah nama marga keluarga kerajaan ras naga. Yang Chen tidak menyangka orang ini, yang telah jatuh begitu dalam hingga tidak memiliki tubuh, adalah seorang bangsawan. Selamat, Yang Chen menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya. Namun, dia tidak banyak bicara, juga tidak menjelaskan apa yang dia ucapkan selamat kepadanya. Namun setelah memberi ucapan selamat, dia menambahkan, "Senior, kamu harus bekerja keras di masa depan." Namun, Aolai mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Dengan tubuh fisik, ia secara alami menjadi raja naga tertentu yang mendominasi dunia di masa lalu. Ucapan selamat Yang Chen bukan tanpa alasan. Sekarang luka-luka di tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya, jiwa dan raganya telah menyatu, dan kultivasi Aolai juga telah pulih ke puncaknya. Latte Heaven Immortal, seorang ahli yang akan memasuki puncak Heaven Immortal, dapat dikatakan hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk naik. Namun, bagi Aolai, jalan di depan masih sangat sulit. Kita harus tahu bahwa bahkan ketika tubuh roh naga berada pada kondisi terkuatnya, ia hanya berada pada tingkat manusia abadi. Di dunia fana,
Ia merupakan pakar agung yang tak terjangkau, namun di alam spiritual, ia bukan apa-apa. Aolai masih terjebak di tahap keabadian manusia dalam hal perasaan kultivasi, kondisi pikiran, dan sebagainya. Mungkin dia telah mengalami pengalaman mendekati kematian saat merebut tubuh, yang memberinya lebih banyak wawasan daripada kultivator lain, tetapi mustahil baginya untuk melompat dari tahap keabadian manusia ke tahap keabadian surga tahap akhir dalam satu langkah. Untuk menyatukan kultivasi dan kondisi pikiran seseorang jelas bukan tugas mudah. Mungkin dalam beberapa ratus tahun berikutnya, Aolai harus menjalani pelatihan yang berat. Ketika Yang Chen mengatakan bahwa itu akan sulit baginya, itu sama sekali bukan kebohongan. Namun, apapun yang terjadi, dengan kultivasi Dewa Langit yang sebenarnya, Aolai telah menghemat setidaknya beberapa ribu tahun waktu kultivasi. Selain penyembuhan dan kultivasi, waktu yang dihemat cukup untuk dihitung dalam puluhan ribu tahun. Terima kasih banyak. Aolai adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi dia jarang mengucapkan dua patah kata. Ras naga jarang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para kultivator yang bukan bagian dari ras naga. Mungkin ini adalah pertama kalinya bagi Aolai. Saya punya pertanyaan yang membuat saya penasaran. Setelah percakapan singkat antara keduanya, Aolai tiba-tiba bertanya, dengan pengetahuanmu, kamu seharusnya mengerti manfaat memiliki naga yang hidup, jadi mengapa kamu membiarkanku pergi begitu saja? Chapter 1716. Ini selalu menjadi sesuatu yang membuat roh naga penasaran, tetapi dia tidak terlalu waspada terhadap Yang Chen. Lagi pula, saat dia masih dalam roh naga, Yang Chen bisa dengan mudah membunuhnya. Yang Chen tidak membunuhnya saat itu, jadi dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukannya sekarang. Roh naga yang murni adalah satu hal, dan tubuh naga yang lengkap adalah hal yang lain. Aolai tidak percaya bahwa Yang Chen tidak mengetahui manfaat dari tubuh naga yang lengkap, jadi dia masih tidak mengerti rencana Yang Chen. Kamu tahu bahwa aku berpengetahuan luas. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, kamu seharusnya bisa mengerti bahwa mendapatkan tubuh naga yang utuh dan mendapatkan persahabatan dari seluruh klan naga adalah konsep yang sama sekali berbeda. Saya tidak bisa mewakili seluruh klan naga. Aolai sama sekali tidak sombong dalam hal ini. Dia sangat jelas tentang seberapa besar bobot yang bisa dimilikinya. Dia hanyalah seorang raja naga di dunia fana. Bahkan jika dia adalah keluarga kerajaan, dia hanyalah seorang junior di antara para junior. Yang Chen mengatakan ini, itu agak terlalu tinggi. Tetapi ini merupakan awal yang baik, bukan? Yang Chen berpikiran terbuka. Tidak ada yang bisa dicapai dalam semalam. Selama ada awal yang baik, akan ada hasil yang luar biasa di masa depan. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Aolai setuju dengan visi jauh ke depan Yang Chen, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi dia masih menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Aolai menyadari bahwa itu agak berisiko, dan dia langsung berkeringat dingin. Sebenarnya, menurutmu seberapa burukkah hal-hal yang kumiliki dibandingkan dengan tubuhmu yang belum dimurnikan? Yang Chen mengeluarkan lonceng emas dan pagoda naga sambil berbicara. Melihat lonceng emas itu, mata Aolai langsung melebar, dan dia hampir tidak ingin mengalihkan pandangannya. Namun, setelah melihat pagoda naga, matanya makin terbelalak, dan dia tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dia tidak sabar untuk mendapatkannya. Melihatnya, dia terus menimbang apakah dia harus merebutnya atau tidak. Setelah sekian lama, Aolai akhirnya menghela napas panjang dan menyerah pada ide berbahaya ini. Alasan Aolai mengatakan hal itu berbahaya adalah karena dia tiba-tiba mendapat firasat yang sangat buruk saat pikiran itu muncul di benaknya. Tampaknya saat dia bergerak, dia akan kehilangan tubuh yang baru saja diperolehnya. Kali ini, bukan hanya kehilangan tubuhnya saja. Besar kemungkinan ia juga akan kehilangan nyawanya. Dia harus mengakui bahwa firasat tambahan ini pasti akan menjadi aset penyelamat hidupnya di masa mendatang. Setelah dengan paksa menekan keinginannya terhadap pagoda naga, Aolai harus mengakui bahwa jumlah harta karun sihir klan naga yang Chen benar-benar melampaui dirinya, seorang ahli surga abadi. 2 istana naga, sebuah lonceng emas, dan sebuah pagoda naga. Selain itu, Aolai juga sama-samar bisa merasakan kikuat ras naga dari kebun ramuan botol pemurnian di tubuh Yang Chen. Menambahkan semua ini bersama-sama, dia, naga api Dewa Langit yang masih muda, tidak dapat dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, dalam keadaan tertentu, dia juga merasakan aroma harta karun ajaib klan naga pada wanita Yang Chen. Sekarang Aolai dapat sepenuhnya yakin bahwa Yang Chen benar-benar tidak tertarik pada tubuhnya, dari awal hingga sekarang, dan bahkan di masa depan yang jauh, diperkirakan tidak akan ada hal seperti itu. Siapakah yang pernah melihat orang kaya menginginkan beberapa sen dari seorang pengemis? Aolai yang malang benar-benar tidak mau mengakuinya, tetapi faktanya ada di depannya. Dia adalah keluarga kerajaan yang bermartabat dari ras naga, seorang ahli Dewa Langit yang terlambat, tetapi di depan seorang junior Dewa Duniawi seperti Yang Chen, dia benar-benar tidak lebih baik dari seorang pengemis. Sebagai anggota klan naga yang bangga, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang sombong di hadapan makhluk yang begitu mengerikan dan keterlaluan. Apa cara yang baik yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Sekarang setelah dia tahu bahwa Yang Chen benar-benar tidak memiliki keserakahan padanya, Aolai juga memikirkannya. Bagaimanapun, Yang Chen juga jelas mengenai situasinya sendiri, jadi dia sebaiknya meminta nasihatnya. Sejujurnya, Aolai belum pernah mengalami situasi seperti ini di mana kondisi pikirannya dan kultivasinya tidak selaras. Tidak pernah ada masalah seperti itu dalam kultivasi ras naga. Ras naga adalah ras yang unik. Selama mereka berkultivasi selangkah demi selangkah, mereka bisa menjadi yang terkuat. Mereka tidak pernah harus mengambil risiko. Situasi Aolai benar-benar istimewa hingga ekstrim. Aolai tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia percaya bahwa Yang Chen pasti punya cara. Tanpa alasan, itu masih intuisinya.
Situasi seperti ini terjadi pada salah satu murid istana Cunyang saya. Yang Chen sama sekali tidak menolak, dan langsung menjawab, karena cedera itu, kultivasi murid ini turun dari alam jiwa baru lahir ke alam pembentukan fondasi, tetapi setelah memakan pil milenium, kultivasinya meningkat pesat. Dia secara langsung memicu kesengsaraan surgawi dan naik ke alam spiritual. Yang Chen berbicara tentang muridnya sendiri, kakek Mubo, Mu Mingyuan. Dia, yang telah naik tahta ratusan tahun yang lalu, telah sepenuhnya menebus kekurangan mentalnya dan menjadi murid resmi istana Cunyang. Sekarang, dia berada di istana Cunyang. Pengalamannya sedikit mirip dengan Aolai. Keduanya adalah contoh tipikal orang yang memiliki kultivasi tinggi tetapi memiliki kondisi pikiran rendah. Jika kita menggunakan metafora visual untuk menggambarkannya, Aolai kini adalah seorang anak yang memegang kapak raksasa. Daya mematikan kapak raksasa itu sungguh menakjubkan, tetapi anak itu tersandung saat mengendalikannya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus memecahkan masalah ini. Bagaimana dia melakukannya? Aolai sangat cemas, dan segera meminta saran. Dia telah menyia-nyiakan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi. Apa yang akan kau tukarkan dengan ini? Aolai merasa cemas, tetapi Yang Chen sama sekali tidak cemas. Sebaliknya, ia mulai menawar. Apa yang kamu inginkan? Aolai sama sekali tidak terkejut. Jika Yang Chen benar-benar memberitahunya metode itu tanpa syarat, Aolai akan sedikit khawatir. Sekarang setelah dia menyatakan syaratnya, Aolai juga merasa lega. Dengan cara ini, Aolai dapat menggunakan barang-barang yang diinginkannya sebagai gantinya dengan tenang. Aku belum memikirkannya. Aku berutang padamu. Tolong bantu aku di masa depan. Yang Chen saat ini tidak dapat memikirkan kondisi apapun, tetapi dia tidak ingin melepaskan bantuan dari keluarga kerajaan ras naga, jadi dia hanya bisa membiarkannya berutang padanya. Oke, mengenai hal ini, Aolai tidak peduli. Semua orang adalah kultivator. Tidak akan ada terlalu banyak kontroversi tentang seberapa besar bantuan itu. Untuk hal semacam ini, jika Yang Chen pintar, dia tidak akan meminta harga yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, dengan bantuan seperti ini, semua orang bisa merasa tenang. Aku akan memberimu lusinan pil pertanyaan hati 5 revolusi. Yang Chen sangat murah hati saat ia memenangkan hati para master. Pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin sama sekali tidak pelit, minumlah satu setiap 10 tahun. Itu dia, aku tidak perlu keluar dan mencari seorang guru untuk bertarung. Aolai sedikit terkejut. Mungkinkah meminum beberapa pil hati yang bertanya dapat menyelesaikan masalah? Dalam situasimu saat ini, tidak masuk akal untuk mencari master untuk bertarung. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, kamu tidak punya tempat tinggal sekarang, kan? Habiskan beberapa ratus tahun dan perbaiki istana naga yang baru. Terkadang, kehidupan sehari-hari adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Chapter 1717. Menurut rencana Aolai, mencari master untuk bertarung seharusnya menjadi cara terbaik untuk membiasakan dan meningkatkan kekuatannya, tetapi Yang Chen tidak berpikir demikian. Kebenarannya tetap sama, anak itu menghunus kapak besar dan tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Saat bertarung dengan seorang master, dia selalu harus melakukan yang terbaik. Tampaknya dia telah meningkatkan kendali kapak besarnya, tetapi kenyataannya, setiap kali dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat mencapai efek terbaik. Sebaliknya, jika ia membawa kapak besar dalam kehidupan sehari-harinya, terlepas dari apakah ia melakukan pekerjaan ringan atau berat, ia harus selalu menyeimbangkan pertimbangannya dan berusaha mencapai ranah mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Ia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan saat dibutuhkan, dan menghemat energi saat dibutuhkan. Cara alamiah yang biasa adalah cara terbaik untuk berkoordinasi. Prinsipnya sama dengan saat membobol mobil baru. Tidak perlu memacu dengan kecepatan ekstrim saat membobol, tetapi untuk mendapatkan efek terbaik saat membobol mobil dalam kondisi berkendara normal. Pil hati bertanya hanya membuat Aolai lebih terjaga dan lebih sadar dalam proses ini. Itu tidak perlu, tetapi dengan bantuan pil hati bertanya, itu dapat mempersingkat waktu ini. Bagi Aolai, ia dapat berjuang beberapa tahun ke depan. Ia tidak berkultivasi dengan baik selama puluhan ribu tahun dan ia akan berkarat. Setelah penjelasan Yang Chen yang sabar, Aolai akhirnya sepenuhnya setuju dengan metode Yang Chen dan tidak lagi curiga bahwa Yang Chen berbohong kepadanya. Kemudian, Aolai sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa itu hanya kehidupan yang santai dan kemudian membangun istana naga untuk dirinya sendiri, dia seharusnya tidak menyetujui persyaratan itu. Namun jika dipikir-pikir kembali, jika bukan karena bimbingan Yang Chen, Aolai mungkin benar-benar akan mencari guru untuk belajar darinya. Menurut Yang Chen, tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa konsekuensinya serius dan malah akan menunda kultivasinya sendiri. Memikirkannya seperti ini, suasana hati Aolai jauh lebih tenang dan tidak lagi tidak seimbang. Pada titik ini, Yang Chen telah sepenuhnya memenuhi janjinya kepada Aolai. Tidak hanya itu, Aolai juga berutang budi kepada Yang Chen. Hubungan kedua belah pihak juga menjadi harmonis, dan mereka tidak lagi saling waspada seperti di awal. Menghitung waktu, Yang Chen telah keluar selama beberapa dekade dan sudah waktunya untuk kembali. Aolai, di sisi lain, berencana untuk tinggal di sini dan membiasakan diri dengan tempat itu untuk sementara waktu. Kemudian, ia akan mencari bahan-bahan sesuai dengan metode Yang Chen untuk membangun istana naga baru untuk dirinya sendiri. Lingkungan di sini sangat cocok untuk Aolai. Kalau tidak, naga api asli tidak akan tinggal di sini. Kedua belah pihak berpisah secara damai, Yang Chen memanggil pesawat ulang-alik dan memulai perjalanan pulang. Saat pesawat ulang-alik itu muncul, Aolai tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kemudian, ia menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Ia kembali ke tubuhnya yang besar dan menyelam ke dalam magma. Termasuk alkimia, akan memakan waktu lebih dari 20 tahun.
Meskipun para kultivator tidak merasakan berlalunya waktu, Yang Chen benar-benar merindukan sekte dan istri serta selirnya. Pesawat ulang-alik itu melaju dengan kecepatan maksimum melalui lautan es, melesat ke arah laut perpisahan yang dendam tanpa peduli. Yang Chen, yang ingin segera pulang, tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Pesawat ulang-alik yang sangat cepat itu membuatnya tidak peduli dengan binatang iblis super kuat di bawah air atau apapun. Di bawah air, tidak ada yang dapat mengejar kecepatan pesawat ulang-alik itu. Sepanjang perjalanan sampai dia bertemu Long Xuan di laut perpisahan kebencian, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Kehidupan Long Xuan kini sangat nyaman. Ia merangkak di meridian roh kelas Dewa Langit yang besar sepanjang hari, sambil membawa prasasti jasa yang mencatat sejumlah besar poin jasa di punggungnya. Bahkan jika ia tidak berkultivasi, basis kultivasinya tetap meningkat. Long Xuan tidak mengendur. Sebaliknya, ia berkultivasi lebih tekun. Ia akan menembus level ke-6 Earth Immortal dan memasuki level ke-7. Ketika Yang Chen lewat, dia melihat bahwa basis kultivasi Long Xuan meningkat. Dia menambahkan beberapa poin prestasi ke prasasti-prestasi di punggungnya, menyebabkan prasasti-prestasi di punggung Long Xuan berada pada batas poin prestasi yang tercatat. Hal ini saja sudah membuat Merit Stele menjadi barang berkualitas tinggi yang sebanding dengan harta sihir tingkat kelima untuk Long Xuan. Sedangkan untuk Long Xuan, Yang Chen sudah memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya melalui prasasti kebajikan. Oleh karena itu, klon Yang Chen saat ini tidak menyembunyikan apapun dari Long Xuan. Ketika pertama kali melihat penampilan Yang Chen, Long Xuan hampir menyerang. Untungnya, hubungan antara keduanya membuatnya merasa akrab, itulah sebabnya dia tidak menyerang. Laut kebencian terbelah baru saja tiba. Yang Chen bermaksud untuk melihat Jing Hu ketika dia punya waktu. Konon, kehidupan Fatih Jing kini sangat nyaman. Setiap hari, akan ada beberapa koki terampil yang memuaskan selera makannya. Bentuk tubuhnya pun semakin bulat. Bahkan ada suatu masa di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar untuk mencari bahan-bahan yang cocok bagi dirinya. Namun, penampilannya saat ini adalah Liu Xiang, jadi Yang Chen tidak muncul di hadapan Jing Hu. Akhirnya, dia melangkah ke istana Chunyang. Penampilan Liu Xiang tidak menarik perhatian siapapun. Seorang lelaki kecil yang tidak dikenal kembali ke sekte dengan patuh. Ia memasuki halamannya sendiri tidak jauh dari Master Yang dan memulai kultivasinya yang terpencil. Setelah itu, sosok Yang Chen muncul di halaman rumahnya sendiri. Dia sudah bisa merasakan dua aura yang sangat familiar. Guru dan kakak senior ada di sana. Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Istana naga terbuka tanpa suara, menggantikan halaman aslinya. Kemudian, Yang Chen melihat dua sosok cantik muncul di depannya. Gao Yue dan Gong Sunling sama-sama tersenyum. Mata mereka yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan saat mereka menatap Yang Chen dengan tenang. Tanpa banyak berpikir, Yang Chen maju beberapa langkah dan menggendong kedua gadis itu. Dia sudah lama tidak bertemu kedua gadis itu. Dia sangat merindukan mereka. Dipegang oleh Yang Chen, kedua wanita itu juga merasakan kegembiraan yang sama, tetap patuh, tanpa perlawanan apapun. Setelah berpelukan sejenak, Yang Chen melepaskan kedua gadis itu dan memperhatikan baik-baik wajah cantik mereka. Setelah itu, tentu saja terjadi hubungan seksual lagi. Naga dan burung phoenix berteriak serempak. Gao Yue dan Gong Sunling juga melakukan perjalanan panjang kali ini. Mereka bukan saja mengitari seluruh laut perpisahan kebencian, melainkan juga mengitari puluhan juta mil di sekitarnya. Dengan perlindungan Doppelganger Elderbach, dan kekuatan kedua gadis itu sendiri, mereka pada dasarnya berhasil melewati situasi tersebut tanpa bahaya apapun. Ketika kedua gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan istana naga tempat mereka berada, mereka telah berhubungan intim dengan Yang Chen beberapa saat dan berbaring di sebelah Yang Chen. Orang pertama yang menyadarinya adalah Gong Sunling. Dia memiliki akar spiritual bumi, jadi dia segera menyadari bahwa sifat kekuatan spiritualnya salah. Gao Yue memiliki atribut ganda air dan api, jadi dia tidak menyadari penambahan istana naga api. Pada akhirnya, tetap saja reuni dengan suaminya lah yang mengencerkan semua kewaspadaan mereka. Dengan suami di samping mereka, kedua gadis itu tampaknya tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka hanya perlu menikmati perhatian suami mereka. Suamiku, di mana kamu menemukan ini? Gong Sunling benar-benar terkejut. Suaminya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kembali dengan istana naga lainnya. Apakah ada masalah? Gao Yue lebih khawatir tentang hal di balik istana naga, jadi dia bertanya dengan khawatir. Di sebelahnya, Gong Sunling segera memandang dengan kekhawatiran yang sama di matanya. Chapter 1718. Tidak masalah sama sekali, ini adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Yang Chen mengetahui kekhawatiran Gao Yue, karena takut kedua wanita itu akan salah paham lagi, dan dengan cepat menghilangkan kekhawatiran mereka. Begitu mereka mendengar Yang Chen menggunakan nyawanya untuk menukar istana naga milik pihak lain, kedua wanita itu langsung menghela napas lega dan tidak lagi mengkhawatirkan apapun. Setelah gairah itu, tubuh malas itu tampaknya tiba-tiba memiliki kekuatan, menarik Yang Chen ke atas dan membiarkannya membawa mereka mengunjungi istana naga yang baru. Istana naga Yang Chen adalah rumah baru mereka di masa depan. Kedua wanita itu berkunjung dengan penuh minat. Bahkan hal-hal baik di rumah harta karun yang belum sempat dilihat Yang Chen, kedua wanita itu sendiri membaliknya dengan gembira. Dari waktu ke waktu mereka menemukan beberapa hal baik, menyebabkan ledakan tawa seperti lonceng perak. Suara tawa istri-istrinya sampai ke telinga Yang Chen, ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Satu-satunya kekurangannya adalah beberapa istri dan selir lainnya tidak ada di sana, kalau tidak, mereka akan menikmati kebahagiaan sederhana seperti ini bersama-sama, itu akan menjadi kebahagiaan yang paling sempurna. Yang Chen memikirkan masalah lain. Istana Naga Air memiliki pusat kendali heksagonal, dan Istana Naga Api juga memilikinya, dan dapat dikendalikan oleh Menara Naga.
Dia tidak tahu apa menara naga ini, mengapa semua naga harus meninggalkan pusat kendali yang sama ketika mereka membangun istana naga. Lain kali dia bertemu Aolai, dia harus menanyakannya lebih rinci. Namun, ada masalah yang dapat ditangani segera. Karena pusat kendali kedua istana naga itu persis sama, mengapa tidak menggabungkannya menjadi satu? Xiao Tian, diskusikan sesuatu. Hati Yang Chen tergerak, Xiao Tian keluar dari menara naga dan muncul di depan Yang Chen, memutar tubuhnya dan menatap Yang Chen. Hubungan antara Yang Chen dan Xiao Tian bukan hanya sekedar hubungan tuan dan peliharaan, setidaknya menurut Yang Chen begitu. Oleh karena itu, selama dia tidak bertarung, Yang Chen tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Tian. Bahkan terkadang ketika Xiao Tian membutuhkan sesuatu, Yang Chen akan berusaha memuaskannya semampunya. Sekarang Yang Chen ingin Xiao Tian berkontribusi, itu bukan nada perintah, tetapi nada diskusi. Bisakah kamu menyempurnakan pusat kendali kedua istana naga bersama-sama dan mengendalikan kedua istana naga pada saat yang sama? Yang Chen bertanya dengan nada lembut. Mata Xiao Tian tampak bingung, seolah bertanya mengapa dia melakukan ini. Yang Chen segera mengerti arti tatapan ini. Karena saya masih memiliki sedikit ambisi. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan, dulu, ketika hanya ada satu istana naga, itu bukan masalah besar. Namun sekarang ada dua istana naga, dan keduanya memiliki atribut api dan air, saya harus berpikir lebih banyak. Siapa tahu, aku mungkin bisa mengumpulkan semua istana naga 5 elemen di masa depan. Ini memang ambisi Yang Chen yang lahir belum lama ini. Jika menyangkut istana naga, tidak ada pilihan lain selain menggunakan apapun yang tersedia. Sekarang setelah dia memiliki dua istana naga, dia punya banyak ide. Untuk kultivasi, tentu saja, semakin cocok kekuatan spiritualnya, semakin baik. Baik itu Yang Chen atau istri dan selir Yang Chen, tampaknya mereka semua membutuhkan kekuatan spiritual dari 5 elemen. Sekarang hanya ada 2 elemen air dan api, yang tidak cukup lengkap. Setelah tubuh panjang Xiao Tian berputar di tempat selama beberapa saat, matanya berbinar. Jelas, dia juga mengerti manfaat apa yang akan didapat jika istana naga 5 elemen dikumpulkan, dan dia mulai mengangguk dengan sangat gembira. Setelah itu, tubuh Xiao Tian menghilang dan langsung menyerbu ke menara naga. Dengan sosok Xiao Tian, mata Yang Chen juga tertuju pada menara naga, dan dia tertegun sejenak. Dia tidak tahu kapan, tetapi menara naga juga telah sedikit berubah. Di menara naga yang tinggi, ada beberapa garis merah, yang terlihat sangat indah. Yang Chen dapat yakin bahwa sama sekali tidak ada garis-garis seperti itu di menara naga di masa lalu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa setelah bersentuhan dengan istana naga api atau mengendalikan istana naga api, ada lebih banyak hal. Perubahan apa yang terjadi di menara naga, Yang Chen tidak dapat melihatnya sekarang. Xiao Tian menganggap menara naga sebagai miliknya sendiri. Belum lagi melihat apa yang ada di dalamnya, bahkan mengintip pun tampak mustahil. Penjagaan Xiao Tian sangat ketat. Yang pasti ada beberapa perubahan di dalamnya, kalau tidak Xiao Tian tidak akan begitu senang menyetujui kuli seperti itu. Perlu diketahui bahwa menyempurnakan dua istana naga menjadi satu tidaklah mudah. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan sama sekali tidak terbayangkan oleh pemurnian senjata sihir biasa. Dengan karakter Xiao Tian yang terjerat dengan pedang pemenggal abadi atau berkultivasi secara misterius di menara naga, benar-benar menguntungkan untuk membuatnya setuju. Bahkan Yang Chen dapat menebak satu atau dua, kemungkinan besar metode kultivasi yang ditinggalkan oleh klan naga telah meningkat pesat, atau efek kultivasi di menara naga lebih baik. Hasil akhir tidak boleh dipisahkan dari kedua tebakan ini. Bagaimanapun, Xiao Tian berjanji kepada Yang Chen bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menggabungkan dua pusat kendali menjadi satu. Adapun istana naga sendiri, tidak perlu digabungkan, yang penting keduanya berdampingan. Sekarang kedua istana naga dapat ditangani dengan cara yang sederhana. Jika ada istana naga lainnya di masa depan, diperkirakan mereka harus diatur dalam sebuah cincin dan pusat kendali akan didistribusikan di tengah cincin untuk menyelesaikan masalah. Namun, itu juga bagus. Ketika istana naga 5 elemen selesai, istana itu akan disusun berdasarkan urutan 5 elemen, dan keluarga akan hidup sesuai dengan atribut masing-masing. Itu pasti tidak akan lebih buruk daripada istana harta karun Ling Qiao. Pertemuan kembali dengan kedua wanita itu masih singkat. Tingkat kultivasi kedua wanita itu saat ini tidak lebih buruk dari Yang Chen. Baru kurang dari 200 tahun sejak ia naik ke surga. Para kultivator biasa masih toleran terhadap pendatang baru di dunia spiritual pada tahap ini. Akan sangat disayangkan jika tidak memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Yang Chen sudah memikirkan tempat bagi kedua wanita itu untuk mendapatkan pengalaman. Yang Chen sudah memiliki 5 sitar kuno keluarga Zhao di tangannya. Yang Chen menyelamatkan Old Chong, Old Hai, dan Earth Dragon. Dia secara pribadi mengunjungi 3 tempat dan masih ada 2 yang tersisa. Tak perlu dikatakan lagi, kedua tempat itu pasti memiliki 2 ahli Grand Supreme Mystic Immortal yang disegel. Sekarang, Yang Chen hanya perlu memurnikan ramuan yang sulit untuk menyelesaikan masalah indera spiritual. Tentu saja, dia tidak perlu memiliki ahli Grand Supreme Mystic Immortal di tangannya. Karena kedua wanita itu butuh pengalaman, bukankah lebih baik membiarkan mereka memecahkan segelnya secara terpisah? Dalam proses penghancuran segel, pertama-tama, ia akan menempa indera spiritualnya, dan kedua, ia akan memiliki seorang ahli Grand Supreme Mystic Immortal sebagai pelindungnya. Ia juga mencapai tujuan untuk memperoleh pengalaman. Dapat dikatakan bahwa hal itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Suatu hal yang baik, jika tidak diberikan kepada istrinya, kepada siapa lagi ia akan memberikannya. Sekarang, Yang Chen membenci keluarga Zhao. Mengapa mereka hanya memiliki 9 sitar? Kalau tidak, betapa indahnya jika masing-masing istri dan selirnya memiliki seorang ahli mistik abadi agung di sisi mereka. Apakah kamu tidak berencana meninggalkan satu untuk San Shen dan Xiao Xue?
Setelah mendengarkan cerita Yang Chen, Gao Yue Gong Sunling tidak berniat memanfaatkannya. Sebaliknya, dia berencana untuk meninggalkan satu untuk Si Sanshan dan Sun Qingsui. Chapter 1719. Secara relatif, Gao Yue dan Gong Sunling masih lebih memilih Si Sanshan dan Sun Qingsui. Meskipun mereka adalah keluarga dan tidak banyak bicara, tetap saja ada beberapa perbedaan di antara mereka. Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui semuanya adalah istri, dan mereka menikah bersama. Tentu saja, mereka memiliki sedikit hubungan yang renggang dengan Si Wushuang, Tao Junqi, dan saudari-saudari Murong. Jika ada hal baik, Gao Yue dan Gong Sunling akan terlebih dahulu memikirkan Si Sanshan dan Sun Qingsui. Tentu saja, jika jumlahnya banyak, Gao Yue tidak keberatan berbagi sebagian dengan Tao Junqi dan yang lainnya. Namun, jelaslah bahwa para ahli Supreme Mistik Immortal tidak mudah diproduksi secara massal. Sanshan, Xiaoxue, dan Junqi sekarang dirawat dengan baik oleh sekte mereka masing-masing, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan mereka untuk saat ini. Yang Chen tidak bias seperti Gao Yue. Meskipun dia benar-benar mengutamakan Gao Yue di hatinya, dia masih harus mempertimbangkan keseimbangan istri dan selirnya. Kalian berdua duluan saja, mungkin ada kesempatan yang sama, tapi aku tidak bisa menjaminnya sekarang. Jika aku menemukan kesempatan di masa depan, aku akan memberikannya kepada Sanshan dan Xiaoxue. Total ada 9 sitar, dan Yang Chen hanya memiliki 5 di tangannya. Masih ada 4 sitar yang tersisa. Yang lain tidak tahu misterinya, jadi Yang Chen memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya. Tapi aku tidak sanggup pergi sekarang. Meskipun Gong Sunling selalu bersikap lembut, dia tidak ragu untuk menunjukkan kerinduannya kepada suaminya saat ini. Dia meringkuk dalam pelukan Yang Chen dan berkata dengan lembut. Di sisi lain, meskipun Gao Yue tidak menjawab, dia juga meremas tubuh halusnya ke dalam pelukan Yang Chen. Tentu saja aku tidak akan pergi sekarang. Aku masih punya sesuatu yang bisa kamu gunakan. Yang Chen tersenyum dan memeluk kedua istrinya lebih erat. Pada saat ini, adakah yang lebih baik daripada curahan hati setiap orang? Apa sebenarnya itu? Setelah Yang Chen dan kedua wanita itu bergerah lagi, Gao Yue menutupi payudaranya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah barang bagus yang dapat mempercepat kultivasimu. Yang Chen telah mengeluarkan labu yang diperolehnya dari Istana Naga Api. Labu itu berisi esensi naga, jadi tidak bisa dibuka begitu saja oleh siapapun. Kehilangan sedikit saja esensi naga akan menyebabkan banyak sakit hati. Oleh karena itu, labu itu selalu bersama Yang Chen. Secara umum, apapun yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang bukanlah hal yang baik. Pantangan terbesar dalam kultivasi adalah tidak sabaran untuk mendapatkan hasil yang cepat. Di dunia fana, malapetaka besar dari ilmu sihir adalah contoh yang sangat jelas. Semakin tergesa-gesa, semakin lambat. Banyak kultivator yang memahami prinsip ini. Semakin cepat seseorang berkultivasi, semakin baik. Namun, apa maksud Yang Chen dengan mengeluarkan benda ini? Gao Yue dan Gong Sunling sedikit bingung, tetapi satu hal yang pasti, Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka. Di bawah bimbingan Yang Chen, kedua wanita itu duduk bersila, mengenakan postur kultivasi yang paling nyaman, dan mulai berkultivasi. Yang Chen hanya meminta mereka untuk berlatih semua metode kultivasi utama. Kedua wanita itu tidak menentang dan langsung mulai berkultivasi sesuai dengan instruksi Yang Chen. Saat kedua wanita itu memejamkan mata untuk bermeditasi, Yang Chen sudah membuka mulut labu dan mengendalikan esensi naga yang keluar untuk dibagi menjadi 2 helai, lalu mengalirkannya ke lubang hidung kedua wanita itu. Kedua wanita itu sedang berkultivasi dan tidak menyadari hal ini. Gao Yue merasa kultivasinya kali ini sangat lancar. Pertama-tama, ia mengolah seni rahasia sejati air ke-9. Dulu, saat ia mengolah, ia selalu merasa sedikit kaku. Mengenai hal ini, Gao Yue telah berdiskusi dengan Yang Chen mengapa, dan Yang Chen juga memberikan jawabannya. Itu karena perbedaan tekanan spiritual antara dunia fana dan dunia spiritual masih belum sepenuhnya beradaptasi. Namun kali ini, pengolahannya tidak menimbulkan rasa kaku seperti biasanya, malah terasa halus sekali. Tempat semula yang selalu canggung, kali ini benar-benar lenyap. Ketika seni rahasia sejati air ke-9 dikultivasikan, ia lembut dan halus, hampir langsung memasuki alam lain. Begitu pula yang terjadi. Tanpa disadari, esensi sejati air ke-9 telah melampaui alam manusia abadi tingkat 3 dan memasuki manusia abadi tingkat 4, bahkan lebih. Ia naik hingga ke manusia abadi tingkat 5, lalu berhenti. Gao Yue tidak memikirkan hal lain, lalu mulai mengolah seni rahasia sejati air ke-10. Sama seperti perasaan seni rahasia sejati air ke-9, esensi sejati air ke-10 maju dengan pesat dan melesat menuju manusia abadi kelas 5. Pada titik ini, esensi sejati atribut air Gao Yue telah naik ke tingkat manusia abadi ke-5. Atribut api berikutnya adalah esensi sejati, tidak ada kecelakaan, kultivasinya berjalan sangat lancar. Setelah menguasai semua metode kultivasi sekaligus, Gao Yue sudah menjadi ahli lengkap tahap ke-5 dari tahap manusia abadi. Tidak hanya kekuatan spiritual, tetapi juga kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual abadi bumi tingkat 8 milik Gao Yue telah melampaui kultivasi kekuatan spiritualnya sendiri, sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun dalam kultivasinya ini, dia melesat hingga ke tingkat pertama surga abadi. Gao Yue seperti ini, dan Gong Sunling tidak terkecuali. Esensi sejati bumi ke-5 dan esensi sejati bumi ke-6 keduanya berhasil mencapai tingkat ke-5 manusia abadi, dan kultivasi kesadaran spiritualnya juga melesat ke tingkat pertama surga abadi. Hanya berselang beberapa hari, namun hanya beberapa hari kultivasi ini saja yang telah menyelamatkan Gao Yue dan Gong Sunling setidaknya ratusan tahun kultivasi. Hal hebat lainnya adalah bahwa kedua wanita itu, dengan bantuan esensi naga kali ini, sepenuhnya menyingkirkan penghalang kekuatan spiritual antara dunia fana dan dunia spiritual.
Tidak akan ada lagi situasi di mana mereka tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan spiritual dunia spiritual, dan kultivasi mereka di masa depan akan lancar. Pada titik ini, bahkan Yang Chen saat ini tidak melakukannya, dan dia masih bekerja keras untuk menembus 100 juta sirkulasi yang dikatakan kakak Li Cheng. Efek dari esensi naga hanya dapat digunakan sekali, dan Yang Chen telah menikmatinya sekali di dunia fana. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan istrinya menerobos, dan dia masih di tempat yang sama. Setelah kedua wanita itu benar-benar terbangun dari tingkat meditasi yang dalam, mereka memeriksa situasi mereka sedikit dan langsung terkejut. Efek dari kultivasi ini berada di luar dugaan kedua wanita itu, dapat dikatakan sebagai kejutan yang tidak terduga. Tentu saja, kedua wanita itu tidak lupa bertanya kepada Yang Chen, apa yang bisa membuat mereka meningkatkan tingkatan mereka sedemikian rupa, dan Yang Chen tidak menyembunyikannya dan mengatakan jawabannya. Esensi naga, Gao Yue dan Gong Xunling terkejut ketika mendengar nama itu. Setelah Yang Chen selesai berbicara tentang efek dari benda legendaris ini, kedua wanita itu sama sekali tidak tahu bagaimana menilai suami mereka sendiri. Dia tidak hanya menemukan istana naga, dia bahkan menemukan benda yang sangat berharga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan sebagai keberuntungan. Terus terang saja, ini hanyalah keberuntungan melawan langit. Mereka tidak tahu apakah ini akan menimbulkan kecemburuan langit dan bumi. Saripati naga di tangan Yang Chen tampaknya telah banyak dikonsumsi, tetapi melihat jumlahnya di dalam labu, dia bisa membiarkan semua istri dan selirnya menikmatinya sekaligus, dan masih ada sedikit yang tersisa. Mungkin ketika saatnya tiba, dia harus membiarkan kepala istana dan beberapa tetua mencobanya. Yang sangat dibutuhkan istana Chunyang saat ini adalah meningkatkan kultivasi para murid inti. Dalam keengganan untuk berpisah, setelah 2 bulan bersama Yang Chen, Gao Yue dan Gong Xunling masih menempuh jalan untuk menyelesaikan masalah. Chapter 1720. Melihat kedua wanita itu pergi, Yang Chen menenangkan suasana hatinya dan secara resmi mengumumkan kepergiannya. Kepala istana dan yang lainnya sudah tahu bahwa dia telah kembali, tetapi mereka tahu bahwa dia bersama istrinya dan tidak mengganggunya. Sekarang Yang Chen mengumumkan kepergiannya, beberapa hal di sekte juga ditemukan. Setelah kepala istana memberitahu Yang Chen tentang perkembangan sekte selama bertahun-tahun, ia segera memasuki topik utama. Seseorang datang untuk meminta alkimia. Yang Chen sama sekali tidak terkejut. Jika tidak ada yang meminta alkimia, itu akan membingungkan. Apakah ada ahli yang membutuhkan murid ini untuk maju? Yang lain mudah dikatakan, sekte dapat mengatasinya. Namun ada satu yang agak istimewa. Kepala istana berkata perlahan, dia telah menunggumu di sini selama 4 atau 5 tahun. Dia berkata bahwa saudara angkatmu Li Cheng mengarahkannya untuk mencarimu. Diperkirakan kau harus melihatnya sendiri. Orang yang diperkenalkan oleh saudara Li Cheng, tidak peduli siapapun orangnya, Yang Chen harus maju. Untungnya, Yang Chen selalu menggunakan alasan mundur untuk alkimia. Kalau tidak, akan agak tidak sopan untuk mengabaikan tamu terhormat selama 4 atau 5 tahun. Karena pihak lain dapat menemukan dirinya di bawah bimbingan Li Cheng, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi ke kamar tamu untuk berkunjung. Yang Chen yakin bahwa tidak semua orang layak mendapatkan bimbingan Li Cheng untuk datang ke sini. Orang yang dapat membuat saudara Li membuka mulutnya pastilah orang yang sangat penting. Kepala istana sudah pernah menemuinya sekali. Pada saat ini, dia tidak akan maju lagi, tetapi Yang Chen akan menghadapinya sepenuhnya. Murid dari keluarganya sendiri, apapun yang dia lakukan, dia bisa membuat orang merasa sangat lega. Nama saya Yang Chen. Saya telah melakukan retret untuk alkimia akhir-akhir ini. Saya tidak tahu bahwa tamu terhormat akan datang. Saya benar-benar mengabaikan tamu terhormat. Saat memasuki ruang tamu, Yang Chen melihat pihak lain, dan tanpa mengatakan apapun, dia terlebih dahulu menyampaikan permintaan maafnya. Pihak lain menunggunya selama 4 atau 5 tahun, dan masuk akal untuk bersikap sopan. Tidak apa-apa, suara yang sangat serak dan tidak menyenangkan seakan keluar dari tenggorokan pihak lain, seperti 2 lempengan batu kasar dan tidak rata yang saling bergesekan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Orang tua ini lancang, mohon maafkan saya, Grandmaster Yang. Tamu di kamar tamu itu mengenakan jubah hitam. Jubah itu tidak hanya menutupi seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya pun ditutupi oleh kerudung hitam tebal, yang hanya memperlihatkan matanya. Dari sedikit kulit keriput yang terlihat, orang itu tampak sudah cukup tua. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ia menyebut dirinya tua, membuat orang-orang berpikir bahwa ia adalah seorang pria tua pikun pada pandangan pertama. Suaranya 10 kali lebih tidak menyenangkan daripada gong yang pecah, dan orang-orang dapat samar-samar mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, tidak peduli seberapa tidak menyenangkan suaranya, dan seberapa tua bentuk tubuh dan kulitnya, dia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya di puncak alam abadi bumi. Jadi, Yang Chen dapat menentukan tingkat kultivasinya dalam sekejap. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Situasi pihak lain sangat mengejutkan Yang Chen. Dia melirik beberapa kali lagi dan langsung mengerutkan kening. Aku ingin tahu apakah tamu terhormat ini. Sebelum Yang Chen sempat selesai bertanya, wanita tua berpakaian hitam itu sudah berkata, marga orang tua ini adalah Zhou. Harus dikatakan bahwa suara wanita tua bermarga Zhou ini benar-benar menantang batas kemampuan orang. Itu hanya beberapa kalimat, yang jumlahnya kurang dari 20 kata, tetapi setiap kata membuat orang tanpa sadar merasa kesal dari lubuk hati mereka. Bahkan Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Cara bicara senior Zhou yang luar biasa telah mencapai kesempurnaan, aku sangat mengagumimu. Kata Yang Chen sambil memberi hormat dengan kepalan tangan. Ini adalah kekaguman yang tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Jangan lihat betapa tidak menyenangkannya suara nenek Zhou, itu mungkin membuat Yang Chen, seorang master tingkat 2 Dewa Langit, merasa sangat sedih, itu sama sekali bukan basis kultivasi biasa.
Nenek Zhou ini jelas memiliki basis kultivasi yang luar biasa dalam serangan suara. Biasanya, ketika dia berbicara, dia juga terbiasa membawa nuansa kultivasi dalam kata-katanya. Adapun suaranya yang membuat orang tak nyaman, mungkin karena karakternya yang tak suka orang lain mendekatinya. Tidak heran Tuan Li meminta orang tua ini untuk datang menemui Grandmaster yang sungguh luar biasa. Nenek Zhou berbicara lagi, meskipun suaranya masih tidak enak didengar, tetapi tidak ada lagi perasaan menjengkelkan itu. Suara orang tua ini secara alami tidak enak didengar, dia tidak bermaksud bersikap kasar kepada Grandmaster. Aku tidak berani. Etika Yang Chen sangat teliti, dan dia berkata kepada Nenek Zhou, saya ingin tahu apa instruksi Senior Zhou untuk Anda kali ini. Senior adalah teman kakak Li, asal aku mampu, aku takkan segan-segan melewati air dan menginjak api. Mata Nenek Zhou terus menatap Yang Chen sejak dia memasuki pintu, dan sepertinya dia juga sedang mengamatinya. Mendengar Yang Chen berkata demikian, entah mengapa, mata Nenek Zhou memancarkan cahaya yang rumit dan tidak dapat dipahami, lalu menghilang begitu saja. Orang tua ini mendengar bahwa pil penampilan yang disempurnakan oleh Grandmaster memiliki efek yang luar biasa, jadi aku datang khusus untuk meminta pil itu. Nenek Zhou tidak berdiri dalam upacara dengan Yang Chen, dan dia langsung menyatakan tujuannya datang. Dapat dimengerti bahwa selama itu adalah seorang wanita, setelah mendengar bahwa Yang Chen memiliki pil penampilan yang dapat mengembalikan kemudaan seseorang, tidak ada wanita yang tidak tergoda. Nenek Zhou meminta pil penampilan segera setelah dia muncul, yang mana tidaklah aneh sama sekali. Karena ini perintah senior, aku akan mematuhinya. Yang Chen membalikkan tangannya dengan santai, dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan dengan hormat menyerahkannya. Ada semburat kegembiraan di mata Nenek Zhou, dan dia hampir merebut botol giok itu. Ketika dia membukanya, ada 5 pola naga yang jelas. Itu adalah pil penampilan putaran kelima yang selama ini dia impikan. Nenek Zhou sepertinya telah melihat momen ketika penampilannya dipulihkan, dan dia tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Tapi, suara Yang Chen menarik Nenek Zhou, yang sedang bersukacita, kembali kepadanya. Melihat mata Nenek Zhou yang bingung, Yang Chen masih menguatkan diri untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan, maafkan aku atas kekasaranku. Menurut perkiraanku, pil penampilan ini mungkin tidak banyak membantu senior. Apa maksudmu? Suara Nenek Zhou tiba-tiba menambahkan ledakan kekuatan yang menindas, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, pil ini palsu. Tanpa menunggu Yang Chen menjawab, Nenek Zhou juga menyadari betapa konyolnya pertanyaan ini. Bagaimana mungkin pil yang diberikan Yang Chen padanya secara langsung dan penuh hormat itu palsu? Masalah orang lanjut usia seharusnya bukan masalah penuaan alami. Yang Chen menatap mata Nenek Zhou, atau lebih tepatnya, dia menatap kulit di dekat mata Nenek Zhou, dan berkata dengan nada normal. Ketika Nenek Zhou mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam. Sekalipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, Yang Chen dapat merasakan kekecewaan dari lubuk hatinya. Karena Kakak Li menunjukmu ke sini, pasti Kakak Li yang memintaku membantu senior memecahkan masalahmu. Yang Chen berkata dengan tenang, jika senior berkenan, mungkin saya bisa sedikit membantu. Perkataan Yang Chen langsung menarik Nenek Zhou yang tadinya benar-benar kecewa, dari neraka ke surga. Nenek Zhou yang sangat terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya berbinar. Dia bertanya dengan heran, kamu punya cara. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.